Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut catatan kejadian banjir oleh BNPB dari tahun 1998 sampai 2023. Bencana dulu sebetulnya juga banyak terjadi, tapi tidak tercatat, tidak terdata, dan tidak terlaporkan, sehingga seolah-olah dulu kecil, padahal banyak. Selama 70 tahun program pengendalian banjir dilakukan, kok banjir meningkat? Padahal hujan tetap. Tidak ada korelasinya dengan hujan di sini. Karena hujannya tetap kok banjirnya meningkat. Karena selama ini hujan bukan penyebab, itu terbukti. Karena selama ini menganggap hujan sebagai penyebab banjir. Maka solusinya tidak berhasil. Banjir makin meningkat. Ini sudah ada bukti data selama 26 tahun meningkat sebesar 31.146%. Tahun 98 itu kejadian banjirnya 97 kejadian banjir. Kemudian di tahun 2023 kejadian banjirnya 3052. Jadi kenaikannya 3146%. Nah, harusnya mencontoh yang akan saya sampaikan ini adanya di Indonesia. Ini bukti, contoh, fakta, dan nyata, bukti hujan disimpan, banjir menghilang. Maka harus seperti ini solusinya. Karena yang benar adalah hujan itu harus disimpan. Hujan dibuang berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Sudah sering saya buktikan di video saya. Silahkan disimak video ini. Musim hujan banjir, kemarau kering, karena kita salah kelola hujan. Hujan itu rahmat, hujan itu nikmat. Kalau kita lupa, menjadi duka. Semua insan membutuhkan hujan. Kenapa engkau merusak hutan? Padahal hutan tempatnya hujan. Hey, 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 hey. Simpanlah hujan untuk kehidupan. Hujan disimpan, banjir menghilang. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Di Kota Malang, sebuah kampung berhasil membenahi kampung mereka yang sebelumnya rawan banjir menjadi bebas genangan. Namanya Kampung Glintung. Kini, kampung ini lebih dikenal sebagai Kampung Wisata Biopori. Hijau dan asri. Aneka tanaman pot di halaman warga menyejukkan mata para pengunjung Kampung Glintung di Malang. Di berbagai sudut kampung,
Tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik maupun berkonsep taman vertikal juga memberikan variasi pemandangan yang berbeda. Tak heran kalau kampung ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisatawan, terutama bagi wisatawan yang peduli kelestarian lingkungan. Padahal dulu kawasan padat penduduk di Kecamatan Blimbing ini menjadi langganan banjir. Setiap musim hujan tiba, dipastikan banjir melanda kampung ini. Namun 2 tahun terakhir, banjir enggan menyambangi Kampung Gelintung. Penduduk Kampung Gelintung harus mengubah kebiasaan untuk bisa terbebas dari banjir. Dan Ketua RW 23 Bambang Irianto memulai perubahan ini dengan sederet kebijakan tak populer. Warga wajib menyetor botol bekas air mineral dan memiliki tanaman hijau di rumah. Jika tak melakukannya, warga tak bisa mendapatkan layanan stempel, mulai dari mengurus KTP, surat kematian, hingga melahirkan. Awalnya kebijakan dikeluhkan warga, namun sejalan dengan waktu, pola pikir masyarakat berubah karena merasakan langsung manfaatnya. Awal pertama untuk menggerakkan warga, karena warga umumnya untuk membuat penghijauan, membangun lingkungan, selalu meminta dana. Sementara dana tidak ada, maka modal awal yang kami miliki adalah stempel RW. Bagi warga yang rumahnya tidak ada tanaman, minta layanan surat pada RW ditolak. Ruang hijau sudah terpenuhi, sayangnya saat itu banjir masih melanda di saat musim hujan. Cara lain pun ditempuh. Akhirnya bermodal bimbingan Universitas Brawijaya Malang, Kampung Gelintung mencoba menerapkan gerakan menabung air. Gerakan menabung air dilakukan dengan membuat ratusan biopori serta sumur injeksi berukuran super jumbo, diameter 1 meter dengan kedalaman 10 meter. Masyarakat bahkan membongkar jalan kampung untuk membuat biopori atau sumur injeksi. Setelah itulah banjir di musim hujan berkurang, karena satu sumur injeksi saja bisa menampung 10.000 liter air setiap kali hujan. Selain mengurangi banjir, ketersediaan air bawah tanah terjaga ketika kemarau. Biopori juga berfungsi sebagai tempat fermentasi pembusukan sampah organik menjadi pupuk kompos yang nantinya dibagikan ke warga sekitar atau dijual. Beragam manfaat lain juga dirasakan warga Kampung Gelintung. Tanaman hijau dari hidroponik dan vertical garden yang dibuat di masing-masing rumah warga berdampak pada berkurangnya anggaran belanja harian. Manfaatnya lebih kebersamaan. Kebersamaan, adanya kerjasama untuk penghijauan, untuk kesadaran kalau kita harus menanam untuk kebutuhan rumah tangga sebenarnya. Warga bisa memanen aneka jenis sayuran dari halaman sendiri. Selain itu, sayuran-sayuran ini bisa diolah menjadi minuman kesehatan dan dijual saat ada rombongan wisatawan berkunjung. Biasanya selada sama sawi sama kangkung. Itu yang lebih sering diproduksi sama itu. Kenapa Bu diproduksi tanaman itu? Karena manfaatnya lebih gampang lah. Karena kan kita seperti kangkung itu kan hampir semua orang suka. Dalam waktu 3 tahun ini, Kampung Wisata Gelintung mampu mendatangkan 5.000 wisatawan dengan pemasukan sebesar 700 juta rupiah. Uang yang didapat akan dialokasikan sebagai modal pembuatan pembangkit listrik tenaga mikro memanfaatkan sungai sekitar. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.